Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kalian mendengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang agung tentang sebuah kota yang berdiri megah di antara dua benua? Kota yang dikelilingi tembok-tembok raksasa, tempat bertemunya dunia timur dan barat. Konstantinopel. Ya betul, Konstantinopel. Beliau bersabda, sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Berabad-abad lamanya umat Islam menantikan siapakah pemimpin yang dimaksud. Siapakah yang akan membuka gerbang kota itu dengan iman, bukan dengan pedang semata. Inilah kisah yang akan menggugah jiwa kita. Kisah penaklukan Konstantinopel, kemenangan yang menjadi bukti janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan puncak kebangkitan Islam di abad ke-15. Selama lebih dari 1000 tahun, Konstantinopel berdiri kokoh, nyaris tak tersentuh. Kota legendaris ini adalah jantung kekaisaran Bizantium, dikelilingi tembok raksasa setebal 5 meter, dijaga armada laut yang siap tempur, dan dikenal dunia sebagai kota yang tak bisa ditaklukkan. Tapi sejarah seperti biasa suka memberi kejutan. Pada tahun 1453 Masehi, seorang pemuda berusia 21 tahun muncul dan mengguncang dunia. Namanya Muhammad Al-Fatih. Ia bukan sekedar penakluk. Ia adalah bukti hidup bahwa mimpi besar, keyakinan yang tangguh, dan ilmu yang tajam bisa mengubah jalannya sejarah. Penaklukan Konstantinopel bukan cuma sejarah wilayah. Ini adalah akhir dari era Bizantium dan awal dari kejayaan Kekhalifahan Utsmani. Tapi bagaimana bisa seorang anak muda menjatuhkan kota yang selama berabad-abad disebut tak terkalahkan? Apa rahasia strategi Al-Fatih dan bagaimana dampaknya terasa hingga hari ini? Ini bukan cuma kisah pedang dan meriam. Ini adalah kisah tentang visi, kesabaran, dan keyakinan yang tak pernah goyah. Inilah kisah Muhammad Al-Fatih, pemuda yang mengubah wajah dunia. Pada tahun 1432 Masehi, Muhammad Al-Fatih lahir di tengah era awal Kekaisaran Utsmani yang masih mencari bentuk kejayaannya. Ayahnya Sultan Murad adalah seorang pemimpin yang keras namun jeli membaca potensi. Sejak kecil ia tahu anak ini bukan anak biasa. Al-Fatih muda dikirim ke daerah terpencil bukan untuk bermain, melainkan untuk belajar agama, strategi militer, bahasa asing, dan filsafat. Dididik langsung oleh ulama sufi besar Syekh A'aq Samsuddin yang menanamkan satu kalimat yang tak pernah dilupakannya, suatu hari kau akan menaklukkan Konstantinopel. Kaulah pemimpin yang dijanjikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Al-Fatih itu bukan sekedar nasihat, itu adalah panggilan hidup. Bahkan di usia 12 tahun, ia sempat naik tahta saat ayahnya mundur. Sejak saat itu, ia menghabiskan hari-harinya untuk belajar, melatih diri, dan merancang sesuatu yang mustahil. Ia mempelajari peta, jalur laut, titik lemah tembok legendaris itu, dan kegagalan para penyerang sebelumnya. Bagi dunia, Konstantinopel hanyalah kota, tapi bagi Al-Fatih itu adalah takdir dan tantangan terbesar hidupnya. Tahun 1451 Masehi, Muhammad Al-Fatih resmi naik tahta sepenuhnya. Usianya baru 19 tahun. Dunia pun menertawakannya, menganggapnya terlalu muda, tapi di kepalanya hanya ada satu hal, Konstantinopel. Ia tahu kota itu bukan kota biasa, telah bertahan dari serangan bangsa Arab Persia hingga Mongol. Dan untuk menaklukkannya dibutuhkan strategi yang belum pernah dicoba siapapun sebelumnya. Langkah pertamanya gila tapi jenius, membangun meriam raksasa namanya Basilika, dirancang oleh insinyur asal Hungaria bernama Urban.
Panjangnya 8 meter dan pelurunya batu seberat 600 kg. Belum pernah ada senjata seperti ini dalam sejarah manusia. Lalu ia mendirikan benteng Rumeli Hisari di seberang Bosporus. Tujuannya sederhana, untuk memutus bantuan dari Laut Hitam dan mengurung serta mengisolasi Konstantinopel dari arah laut. Ia juga memperkuat armada laut Utsmani. Lebih dari 100 kapal disiapkan. Meski Konstantinopel dikenal tangguh di perairan, tapi langkah paling nekat dan paling legendaris adalah ini, mengangkat kapal melewati bukit. Ya, kapal-kapal Utsmani ditarik di darat melintasi bukit dengan roda dan pelumas. Mereka muncul tiba-tiba dari arah yang tak terduga, menghindari rantai penghalang selat dan mengepung kota dari belakang. Bizantium terguncang, rakyatnya panik, dunia Kristen terdiam. Anak muda ini ternyata bukan sekedar pemimpi, ia pemimpin dengan rencana matang. Dan kini semua pasukan, semua senjata, semua strategi hanya menunggu satu kata darinya, serbu. Tanggal 6 April 1453 Masehi pengepungan dimulai. Konstantinopel dikepung dari 3 arah, darat, laut, dan strategi. Temboknya menjulang tinggi 12 meter, tebal 5 meter, dan sudah bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Tapi Muhammad Al-Fatih datang bukan sekedar dengan keberanian, melainkan dengan perhitungan yang sangat matang. Setiap hari, meriam raksasa Basilika memuntahkan batu-batu raksasa yang mengguncang bumi dan menyalakan ketakutan. Ledakannya terdengar jauh keluar kota. Tembok mulai retak, tapi belum roboh. Pasukan Bizantium sekitar 7.000 orang berjuang mati-matian, dipimpin langsung oleh Kaisar Konstantin 11. Mereka sadar jika kota ini jatuh, maka berakhirlah seluruh peradaban Bizantium. Sementara itu, Muhammad Al-Fatih memainkan satu senjata lain, adalah psikologi perang. Setiap malam ia memberi harapan, setiap pagi dia membakar semangat. Ia datangkan ulama, memimpin doa, dan menanamkan keyakinan. Penaklukan ini bukan sekedar perang, tapi jihad sejarah. Lalu datang taktik paling tak terduga. Jadi penggalian terowongan bawah tanah, pasukannya diam-diam menggali untuk menghancurkan tembok dari dalam. Tapi Bizantium tak tinggal diam. Mereka menggali balik dan terjadilah pertempuran dalam gelap di perut bumi. Hari-hari berlalu, benteng belum runtuh, namun semangat lawan mulai terkikis. Hingga akhirnya 29 Mei 1453, Muhammad Al-Fatih mengucapkan perintah yang ditunggu semua prajurit, serangan total. Dan pada hari itulah sejarah Kekaisaran Bizantium menghembuskan napas terakhir di balik dinding kota yang suci zaman baru telah lahir. Pagi itu, 29 Mei 1453, langit masih gelap, subuh belum usai, tapi suara genderang perang sudah menggema dari segala penjuru kota. Muhammad Al-Fatih membagi serangannya dalam 3 gelombang. Gelombang pertama menyerang lebih dulu, disusul gelombang kedua, dan akhirnya gelombang yang pamungkas. Pasukan elit Janisari, serangan inilah yang menjadi titik balik sejarah. Salah satu gerbang kota Kirkuk Perorta terbuka, entah karena kelalaian atau takdir. Pasukan Utsmani menyusup masuk dan suasana berubah dari pertahanan menjadi kepanikan. Kaisar Konstantin 11 memilih untuk tidak mundur. Ia turun ke medan perang, melepaskan jubah kebesarannya dan bertarung sebagai prajurit biasa hingga ajalnya menjemput. Saat matahari mulai naik, bendera Utsmani berkibar megah di atas Hagia Sophia, gereja terbesar di dunia Kristen Timur. Konstantinopel resmi jatuh. Kekaisaran Bizantium berakhir dan Muhammad Al-Fatih dikenang sebagai sang penakluk. Tapi ia tak larut dalam euforia. Ia melarang penjarahan, ia lindungi gereja-gereja. Ia izinkan umat Kristen dan Yahudi tetap menjalankan ibadah mereka di bawah perlindungan hukum Islam. Hagia Sophia diubah menjadi masjid.
namun tetap dijaga kemegahan dan kehormatannya. Lalu di tengah reruntuhan dan kemenangan, Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya, bersujud di tanah, bersyukur dalam diam. Baginya ini bukan sekedar kemenangan militer, ini adalah wujud nyata dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak hari itu dunia tak lagi sama. Setelah Konstantinopel jatuh, Muhammad Al-Fatih tidak tenggelam dalam euforia. Ia tak sekedar duduk di atas tahta, ia langsung mulai revolusi peradaban. Langkah pertamanya, Konstantinopel dijadikan ibu kota baru Kekaisaran Utsmani, namanya kini Istanbul. Dari kota yang nyaris mati, ia ubah menjadi pusat ilmu, perdagangan, dan budaya. Langkah kedua, ia menerapkan sistem toleransi beragama. Umat Kristen Ortodok diangkat patriark barunya. Umat Yahudi diberi ruang hidup dan perlindungan. Semua komunitas diatur di bawah hukum Islam yang tegas tetapi adil. Langkah ketiga, ia bangun infrastruktur peradaban, madrasah, masjid, rumah sakit, bahkan sistem administrasi modern. Istanbul tumbuh jadi jantung baru dunia Islam, maju, terbuka, dan multikultural. Al-Fatih juga dikenal sebagai ahli hukum yang cerdas, yang mampu menyatukan hukum syariah dan sistem pemerintahan tanpa saling bertabrakan. Semua ini dilakukan oleh seorang pemuda berusia 21 tahun, dan disinilah letak kejeniusannya. Menang perang memang hebat, tapi membangun perdamaian yang langgeng itu jauh lebih luar biasa. Tahun 1481, Muhammad Al-Fatih wafat di tengah perjalanan militer menuju Italia. Usianya pada saat itu baru 49 tahun. Penyebab kematiannya menjadi misteri, ada yang menyebut sakit, ada juga yang percaya ia diracun oleh orang dalam istananya sendiri. Tapi apapun itu penyebabnya, kematiannya tak pernah menghapus jejak besarnya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang visioner, strategis, religius, dan tahu persis bahwa kemenangan sejati bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam cara memimpin setelah menang. Di bawah kepemimpinannya, Utsmani tumbuh jadi kekaisaran adidaya. Istanbul menjelma menjadi pusat dunia Islam dan semangat jihad serta reformasi yang ia bawa menjadi inspirasi bagi generasi-generasi sesudahnya. Gelar Al-Fatih bukan sekedar penghargaan, itu adalah simbol-simbol bahwa seorang pemuda dengan visi, ilmu, dan keberanian bisa mengubah wajah dunia. Dan setiap kali dunia menyebut nama Konstantinopel, selalu ada satu sosok yang tak terpisahkan, Muhammad Al-Fatih. Pemuda yang membuka gerbang kota tak terkalahkan dengan semangat yang lebih tajam dari meriam. Muhammad Al-Fatih namanya tak hanya tercetak di lembaran sejarah, tapi terukir dalam ingatan dunia Islam sebagai sosok yang lebih dari sekedar penakluk. Ia adalah pemimpin, tapi lebih dari itu, ia adalah wujud nyata dari mimpi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di usia 21 tahun, ia tak hanya menembus tembok Konstantinopel, tapi juga menembus batas-batas yang dianggap mustahil. Usia muda, rasa takut dan keraguan. Ia membuktikan bahwa iman bisa berdampingan dengan ilmu, akal, dan taktik. Itulah kekuatannya. Seorang pemimpin yang tahu kapan harus mengangkat pedang dan kapan harus mengulurkan tangan. Sejarah mungkin mencatat jumlah pasukan dan panjang meriam, tapi warisan sejatinya adalah pada visi yang ia tanam dan keputusan-keputusan yang membentuk peradaban. Muhammad Al-Fatih memang telah tiada, tapi namanya abadi sepanjang masa. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.